Halo semuanya, bersama gue Ben Yahya. Kali ini sedikit berbeda. Gue pengen menambah sedikit segmen di channel gue. Karena sejauh ini mungkin kalian tahu kalau gue tuh sejauh ini membahasnya motor lagi. Cuman sebetulnya gue tuh di otomotif, gak motor doang sukanya. Gue senang mobil juga, dan kali ini gue pengen ngebahas sedikit mobil tua yang menurut gue ini salah satu mobil Eropa yang masih jarang dibahas sama orang. Karena biasanya kalau orang Eropa BMW lagi, Mercy lagi. Cuman ini cukup unik, yaitu Volvo 960 punya temen gue. Kondisi masih mulus banget, dan kita akan bahas nanti sama temen gue. Kita bakal ngobrol kenapa dia milih Volvo, kenapa nggak Mercy atau BMW. Ntar kita bahas detail, dan gue juga akan in-depth juga ngeliat interiornya segala macam, feelingnya, POV berkendaranya. Jadi kalian stay tune aja. Sebelumnya gue ingetin lagi, kalau kalian belum subscribe karena dikit lagi 3.000. Dan dengan kalian subscribe, gue akan membuat dan menyajikan kepada kalian kalau gue akan membuat video menarik dan motor-motor keren, mobil-mobil keren buat kalian. Jadi langsung kita bahas mobil Volvo 960 tahun 95. Oke, sekarang kita bakal bahas dari sisi eksterior terlebih dahulu. Kalau kalian bisa lihat, ini ngotak banget ya siluetnya. Dari depan sampai ke belakang pun dia siluetnya masih ngotak. Gak ada lekukan-lekukan yang sangat berarti. Semuanya masih sangat kaku, garisnya masih kaku. Kita bahas dari bagian depannya. Kalau kalian bisa lihat, ini lampunya ngotak, terus si grillnya juga ngotak. Even bumpernya pun dia kotak banget. Dan dari kap mesinnya dia panjang, jadi mesinnya kayak gede, jadi seolah-olah terlihat mesinnya seperti besar, panjang banget. Dan di kap mesinnya minim aksen, sebetulnya cuma ada aksen lekukan dikit, 2 lekukan garis lurus kaku doang, nggak ada aksen-aksen yang lain. Dan kalau kalian bisa lihat bumpernya, ini bahannya mirip-mirip kayak bumper mobil-mobil American USDM. Dulu Mercy Tiger kan ada USDM-nya, bumpernya kayak gini. Bahannya plastik gitu, plastik fiber gitu. Dan ini fog lamp-nya, ini nggak asli, ini sebetulnya ini aftermarket, tapi masih bukan aftermarket, maksudnya dia udah tambahan lagi, tapi emang masih part number, jadi genuine part dari si Volvo-nya. Untuk grillnya ini garisnya kaku banget, sangat klasik banget, dan buat gue pribadi sih timeless ya. Garisnya banyak, terus gak ada kesan aerodinamis sama sekali. Ya tipikal mobil tahun 80-an mau ke 90-an, transisi dari tahun-tahun itu pasti mobilnya sangat kaku bisanya. Ya ini kita bahas velgnya. Ini gue senang banget bentuk velgnya. Ini velg WM-nya ya. Bentuknya tuh turbid, spoke-nya banyak. Terus ini ada wheel cap-nya. Biasanya sama siapa bisa dicopot dulu wheel cap-nya kalau mau bawa kemana-mana, soalnya rawan dicuri, rawan diambil, gampang banget nyongkelnya. Ya kita lihat di samping tuh, bisa kelihatannya sangat ngotak sekali siluetnya. Kaku banget. Di belakang ada pilar side C-nya, jadi mobil ini kadang-kadang jadi membuat mobil ini terlihat semakin panjang. Sekarang kita ke sisi belakang. Kita ke sisi belakang, sama dari belakang pun masih sangat kaku, sangat kotak sekali di sana. Lampunya ngotak banget, dan ada garis sedikit dari depan ke belakang. Itu sebetulnya menambah sedikit kesan aerodinamis, cuman tetap kaku buat gue pribadi. Bumpernya juga sama kayak di depan, bahannya kayak plastik fiber gitu. Jadi ini tipikal mobil Eropa ya. Si cap untuk si isi bensinnya tuh nggak ada kuncinya, tinggal dibuka doang. Khas mobil Eropa. Ada antena juga, antena di belakang yang akan nyala sendiri ketika kalian nyalin radionya. Kalau ya kurang lebih seperti itu sih bagian eksterior. Kalau kita bakal lihat bagian interiornya. Ya ini si handle pintunya dia unik juga. Dia kayak handle tarik, cuman ternyata dia tuh ada tuasnya gitu. Jadi bukan ditarik. Mirip-mirip kayak apa ya, Jeep ya, kayak Jeep zaman dulu. Jadi ada tuasnya. Ya ini pintunya gede, bulky, tebel juga. Ini makanya peredaman cukup bagus. Ini stikernya masih ada, masih mulus juga. Ini ada lampu apa buat safety ya, buat pedestrian. Dulu ini di Eropa dipakai tuh biar apa namanya, kalau ada pesepeda malam-malam
biar aman, biar kelihatan kalau lagi ada pintu yang lagi dibuka gitu. Oke, untuk panelnya ini udah soft touch, 90s banget soft touchnya, ada ventilasinya juga. Terus kaku banget desainnya dibanding sama mobil Eropa yang lain kayak BMW atau Mercy. Mereka sedikit lebih streamline, lebih terlihat aerodinamis. Kalau ini kaku banget. Nah ini buka pintunya unik nih. Dia awalnya gue tadi sempat bingung nih kampungan nih buka pintunya di mana. Oh ternyata ada tuasnya, ditariknya unik juga tuh, kecil juga. Ada aneh sih kalau kata gue begitu tadi ya. Ini si buat windownya juga tombolnya nggak seperti biasanya kan yang ditekan dan ditarik ya. Kalau ini ditekan semua, jadi kayak tombol kayak Timor tuh zaman dulu kayak gitu tuh mobilnya tuh. Ya sekarang kita lihat nih si joknya dia masih full kulit dan ini kelihatan banget ya, kasihnya tebel banget. Dan dari kita dari ngeliatnya aja udah kelihatan nyaman banget sebetulnya. Ini ada side pocket buat nyimpen sesuatu dan kita coba masuk. Oke, ini si legroomnya oke banget. Dia posisinya sih rada unik ya. Ini si setirnya dia four spoke, cuman bentuknya tuh seperti kayak zaman dulu kan ada mobil two spoke ya, kayak Corolla awal tuh mobilnya ada yang two spoke kan. Cuman ini kayak mobil two spoke, setir two spoke ditambahin spoke tambahan gitu. Desainnya unik juga sih. Sangat kaku, sangat om-om banget sebetulnya. Cuman ya vintage banget sih. Untuk bagian speedometernya juga khas mobil Eropa. Ada informasi yang dibutuhkan juga, ada kilometer per hour-nya sama mile per hour-nya juga. Nah ini kalau mobil Eropa si knob lampunya tuh bukan di yang bentuk batang ya seperti mobil Jepang ya, tapi di sebelah kanan ada kayak knob gitu. Nah ini ada buat ngatur si light-nya, keterangannya, masih bisa diatur. Untuk tahun 95 ini sebetulnya teknologi yang sangat canggih ya. Oke, ini ada AC, ada Twitter juga di situ. Gue suka bentuk Twitternya karena tersembunyi. Dan ini kita bisa lihat ini ngotak banget ya. Siluetnya mirip-mirip kayak boxer kalau kata gue, kayak Mercy boxer ya. Si bagian si speedometernya. Nah, ini center console-nya emang udah diganti si head unitnya, udah diganti yang double din. Terus ini bagian AC-nya masih knob model kompor, cuman walaupun terlihat old school tapi dia udah ada temperaturnya juga, jadi nggak cuman fan speed doang kayak mobil-mobil murah zaman sekarang ya. Terus mobil Eropa seperti biasa bagian kiri untuk sen, jadi lampu sennya di sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk si wipernya. Nah ini gue rada bingung sama desain si konsol tengahnya ini kenapa si persnelingnya kalau kita di P nempel banget sama glove box yang ada tengah. Ini gue nggak tahu apakah gara-gara orangnya seperti ini atau tidak, tapi kalau si Abdillah ngomong ini emang orangnya seperti ini sih, cuman gue bingung kenapa kayak gini ya desainnya, sangat tidak ergonomis sekali. Terus ini ada konsol tengah, ini ada bulu-bulunya ya di si persnelingnya, khas mobil zaman dulu kayak Jaguar juga gitu, Jaguar zaman dulu. Ini si handbrake-nya di tengah ya masih kaku juga, kan biasanya handbrake kan bentuknya bulat ya, ini kotak, jadi semuanya kaku di mobil ini. Ini sun visor, lampunya di tengah bukan di depan. Ini ada wood panel juga, jadi menambah kesan eksklusif. Glove box-nya ada lampu, jadi ini pada masanya tuh sangat mewah. Dan dan mobil ini gak ada cup holder. Cup holdernya cuma ada di glove box, dan itu dibilangnya juga bukan cup holder doang sih, itu kayak kayak meja yang kalau kalian di pesawat tahu gak sih. Jadi sebetulnya minim banget nih, cup holder gak ada. Sekarang kita ke bagian belakang, sama juga handle pintunya pakai tuas tombol gitu, bukan ditarik. Ini di belakang pintunya bisa lihat panjang ya, sama juga ada lampu pedestrian safety. Terus ini ngotak banget, bulky juga, kaku banget. Sama juga seperti yang depan, si tombol window-nya yang model pencet ya, kayak kalau kalian pernah naik Timor, kayak Timor bentuknya. Ada wood panel juga, soft touch juga, speakernya ada juga. Dan ini untuk bagian belakangnya, karena dia boxy, jadi kesannya tuh mobilnya tuh luas. Jadi headroomnya memadai, legroomnya memadai. Terus di sini ada lampu dan masih nyala, dua-duanya masih nyala. Berarti ini emang sangat terawat banget ya mobilnya. Dan di belakang ada Cray, sun visor. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sambil jalan ya, karena gue pengen ngerasain nanti sambil jalan seperti apa nih rasanya.
Oke, tadi setelah kita bahas in-depth tournya seperti apa, tadi gue udah bahas, ngeliatin dalamnya kayak gimana, interiornya maupun eksteriornya. Sekarang kita panggil aja pemilik dari mobil ini, temen gue juga, yaitu Abista. Mantep, ini dia. Oh, om ganteng, owner dari Volvo ini. Kesini dikit, oke. Jadi kita akan bahas mobil ini. Pertama-tama pertanyaan yang akan gue sematkan buat lu. Kenapa Volvo? Kenapa nggak Mercy atau BMW, bis? Mungkin ini karena dari eyang gua. Oke. Gua nggak bisa milih dong. Oke, Gua nggak berarti bisa milih. berarti emang ini udah peninggalan dari eyang lu ya? Iya, bisa dibilang gitu ya. Oh, berarti dulu eyang lu sempet pakai? Sempet. Sekarang lu yang pakai? Iya. Kenapa lu kok mainnya Volvo? Bahkan lu punya Peugeot juga ya? Punya. Peugeot SW sama Peugeot GTI ya? GTI. Dia juga main Peugeot. Bokap nyokap lu juga seneng ya? Lumayan seneng. Oke. Kalau nyokap dia lebih komersi waktu mudanya. Oh, oke ya, average ya Mercy ya. Iya. Cuman kalau sekarang malah mainnya ke Peugeot ya. Iya. Peugeot. Nanti mungkin di next video kita bisa bahas Peugeot-nya. Kalau kalian penasaran juga boleh komen di bawah aja apakah nanti gue next bakal review Peugeot dia atau enggak. Tapi kalau di video kali ini kita akan bahas Volvo-nya dia dulu ini, cerita-ceritanya bareng sama pemiliknya. Sebelumnya gue minta maaf kalau video ini akan sedikit panjang karena gue sebelumnya belum pernah review mobil ya. Jadi mungkin ini bakal sedikit panjang karena yang nggak dibahas cukup banyak. Jadi kita ngobrol santai aja sama Abistanya. Kenapa Volvo? Jadi tadi setelah yang lu sebutkan ya bis, lu punya ini dari eyang lu. Iya. Berarti itu dari tahun berapa bis? Ini ke gua tuh gua SMA. Lu SMA, berarti Gua tahun 2017. 2017 ya? Iya. Itu udah ke lu ya berarti ya? Udah ke gua. Udah dipakai sama lu ya? Udah dipakai sama gua. Sebelumnya dipakai sama eyang lu? Iya. Berarti eyang lu punya dari tahun? Ini tahun kedua. Oh, tahun kedua? XPT. Berarti sekarang ini dipakai dulu tahun kedua ya? Tahun kedua. XPT? XPT. Oh, XPT, PT ya itu Iya, lah itulah. ya. PT apa lah ya? Pokoknya Iya. XPT dan sekarang udah tangan kedua di Abista. Iya. Dan lu pakai dari tahun 2017 ya? Gua 2017. Itu sebelum lu pakai, apakah yang lu pakai harian juga atau disimpan? Soalnya gue lihat nih kok mulus banget. Ini mulus gila bis. Ini mobil garage spin paling seminggu sekali keluar. Seminggu sekali keluar. Seminggu sekali keluar. Lebih banyak di garasi lah. Oke. Berarti selama sama yang lu lebih baik di garasi ya? Iya. Terus akhirnya sekarang lu pakai dan sehat banget ya? Sehat. Sehat banget Daily ya? driven kok. Daily driven. Daily driven. Pakai kuliah ya? Pakai dong. Dipakai kuliah men. Dipakai kuliah. Dan ini cat ori. Contoh di sini yuk. Cat orisinil. Sekarang lagi mau di gaya OM look ya mungkin ya? OM look. Apa velg jadi OM. Terus nggak ada diganti sih habis. Nggak ada ya? Tetap mempertahankan si look orinya aja ya? Iya, soalnya OM-nya tuh buat gua ganteng banget. Iya benar. Terus orang biasanya punya Volvo biasanya pakai ring gede. Oke. Gua pengen beda Oke. dong. Gua pengen Dia balik. biasanya VIP gitu ya, Iya, yang gede. pakai ring 20, 19. Oke. Kalau gua pengen pakai OM lagi, Bener sih. Kalau kata gue ada kurang sih mending gini sih ya. jauh lebih nyaman juga. Oke, pertama lebih nyaman. Terus secara look juga lebih apa Lebih ya? beda. Lebih timeless sih. Lebih timeless. Timeless sih. Menurut gue ini mobil timeless banget. Lu mau lihat sampai kapan pun tetap ganteng nih mobil karena desainnya kotak ya. Iya. Kaku gitu. Jadi mau sampai tahun kapan pun tuh berasa ganteng aja gitu ya. Iya. Timeless banget ya. Terus pertama nyaman, terus kedua timeless. Timeless. Terus mungkin secara budget apakah lebih mahal atau lebih murah dibanding lu modif-modif gaya-gaya modifikasi yang lain? Enggak juga sih. Enggak juga sih ya. Enggak juga. Pernak-perniknya lumayan ya Volvo ya. Susah. Ini gue penasaran nih. Ini kalau setahu gue ya, Volvo tuh maksudnya bukan termasuk mobil yang populasinya sangat dikit di Indonesia. Mungkin ya. Cuman keberadaan di jalan kayaknya nggak sesering itu ya mungkin ya. Betul. Ya nggak sih? Soalnya biasanya kalau yang pakai Volvo tuh dia disimpan, disayang-sayang. Oke. Terus, Yang biasanya dipakai untuk jalan jarang ya. Jarang. Oke. Dan sekarang juga yang kondisinya min Oke. itu jarang. Biasanya Oke. ya ada PR lah atau apa yang lu bisa lihat di iklan-iklan. Oke. Gak banyak yang barangnya bagus. Oke. Iya, gue sempat nyari-nyari sih. Bokap gue dulu mobil kantornya sempat pakai Volvo 960 juga. Dan kondisinya ya seadanya. Cuman setelah tadi gue lihat interiornya, gue in-depth tour interiornya, ini masih min banget, kondisinya masih mulus banget. Ini kelihatan banget bahwa si Abista tuh merawat mobil ini bener-bener. Bunyi-bunyi pun nggak ada. Jadi nanti next kita bakal ngerasain ya impresi berkendaranya gimana. Oke, sekarang kita sambil mencoba POV-nya sedikit ya di Volvo ini sambil merasakan impresinya.
Ini sorry banget kalau seandainya point of view-nya di dada, karena sebelumnya yang di kepala headbandnya patah. Jadi ya sambil kita coba aja lah ya. Oke. Tahun berapa bis? 95 ya? Tahun 95. Ini tuh mesinnya berapa cc sih? 2300. Ini yang turbo bukan? Turbo. Oh turbo ya? Oke, semua normal ya bis? Aman. Ini emang Dipakai harian kok. oke. Paling gue mau nanya-nanya aja keseharian lu sama Volvo ini paling ya. Sejauh ini aman? Aman. Ada cerita-cerita menarik nggak? Sampaikan mogok di jalan atau apa gitu? Bukan mogok ya. Waktu itu sih sempat pertama overheat. Oke. Ya wajar lah, mobil tua, ya kan. Oke. Kedua, bel alternator putus. Bel alternator putus. Iya, Tiba-tiba di jalan. jalan. Indikator nyala semua. Ya, ini apa namanya kan? Gue kan nggak main mobil ya sebelumnya ya. Kan lu mungkin jauh lebih lama yang main mobil ya. Ya. Gue pengen nanya-nanya ini kan Volvo kan mobil Eropa ya. Oke. Kalau gue denger Eropa tuh stereotipnya dengan kelistrikannya ya, elektroniknya ya. Dengan segala elektronik, sensor-sensor gitu ribet kan, apalagi Mercy atau terutama BMW. Ya. Kalau Volvo secara elektronik, sensor-sensor, kelistrikan gitu, apakah seribet Mercy dan BMW? Untuk seri ini belum ribet. Oh belum ribet ini ya? Belum. Tapi kalau misalnya Volvo yang udah tahun 2000 ke atas, Oke. elektrikalnya pasti sama lah, sama Iya. kayak BMW. Eropa gitu ya. Cuman sejauh ini kelistrikan nggak ada masalah ya? Listrik kan aman. Oke. Bukan mobil yang rewel sih buat gue. Mesin adem ya, idle-nya aman, Aman. AC dingin. Dingin. Oke, ini jujur ini pertama kali gue bawa Volvo. Untuk mobil Eropa sebelumnya gue yang paling lama Mercy sih, bis. Soalnya bokap gue dulu senang boxer kan. Oh, W124 ya? 124. Cuman ya karena kondisi satu hal dan lain ya kan. Lain hal. Jadi sekarang Ya udahlah gitu lah ya. Itulah ya. Ya, kalau untuk BMW paling gue nyoba E30, E36, E90 pernah. Cuman kalau untuk Eropa, Volvo gue belum pernah nih. Cuman ini first time ya berarti? first time. Dulu mobil kantor bokap gue sempat dikasih Volvo ini, Volvo 960. Itu gue nggak tahu ya apakah itu bermasalah atau emang begitu. Dulu tuh bokap gue pakai itu tuh 1:4. Emang? Ini juga 1:4. 1:4. Anjing. Oke. Ini 1:4 ini. Serius? Anjir. Oke, baiklah. Gue pikir itu yang bokap gue karena bermasalah. Oh ternyata enggak ya? Enggak. Gini. Kalau misalkan lu berani mobil megang Eropa, lu nggak bakal mikirin bensin. Oke, sebetulnya lebih ke situ ya. Iya. Harusnya ya. Lu terbayar dengan rasa nyamannya, pokoknya lu kalau udah nyemplung gila sih. Oke. Lu gak bakal mikirin bensin. Tapi ini gue akuin sih, ini untuk mobil tahun 90-an ya, 95 ya. Udah belasan tahun kan ya. Puluhan tahun bahkan. 25 tahun. Nggak kayak berasa mobil tua habis. Beda kalau gue naik mobil 90s tapi yang Jepang. Ini secara naik kan enak banget, empuk banget. Terus kedap. Iya. Ini kedap, ini untuk tahun 90-an kedap banget buat gue. Dan anjing joknya enak banget. Nyaman banget. Oke, gini deh. Lu pertama kali kan nyetir lah. Ini Volvo gue pertama kali kalau Pertama jujur. kali. Iya. First impression lu gimana sama mobilnya? Secara eksterior ya, secara tampang luar, gue tuh seneng mobil yang ngotak bis. Ya. Gue tuh nggak tahu, buat gue tuh mobil yang punya sudut. Waduh, Karman Gia, guys lihat tuh Karman Gia guys. Aduh gantengnya. Ngeri. Oke, sekarang seperti yang tadi kita bicarakan, kita mau merasakan gimana sih rasanya nyamannya di belakang, karena as you know tadi Abisa udah ngomong bahwa pada masanya mobil ini tuh dulu dipakai sama menteri, pejabat, ex-KTT juga ya dulu ya. KTT APEK, terus ya pasti harusnya di belakang juga cukup nyaman. Jadi pertama-tama yang gue rasakan adalah ini rekrutnya sangat lega. Gue tinggi 171-an, 170. Kayak gue masih bisa selonjoran. Legroomnya enak banget.
Terus headroom juga masih sangat banyak karena mobil ini boxy kan, kotak kan, jadi nggak ngelandai gitu ya bis. Mobilnya nggak ngelandai gitu, jadi kotak banget. Dan cushion si joknya empuk banget, empuk gila, empuk banget, tebel banget pasti cushionnya. Dan ini nggak di trim ya bis, kulit masih ori ya, masih ori ya, pecah-pecah ya kemakan umur aja sih ya bis. Cuman ini masih sangat min. Retrimnya nggak ada retrim sama sekali. Terus tadi gue sempat kampung nih, gue bingung ini door handle-nya mana, buka pintunya, oh ternyata tersembunyi di sini. Terus ini gue seneng banget sama aksen pintunya, dia simple banget, 90s banget, kaku banget, berasa kayak mobil mafia, tau gak sih? Terus ini si apa namanya switch untuk jendelanya, dan masih aman, jendelanya semuanya aman. Dan satu lagi detailing, ada lampu di sini dan nyala, lampu ini nyala, sebelah sini juga nyala, luar biasa. Bista lu rawat banget ya mobil ya. Harus dong. Terus apa namanya, ada apa sih nama ini bis yang belakang tuh? Sunshield ya, ada sunshield. Masih bawaan dari mobilnya. Betul. Dan masih bisa digunakan dengan baik. Jadi gue yakin ini, gue lagi ngebayangin ini gue lagi di tahun 90-an bersama supir, maaf ya bis. Ngerasain aja nih, mumpung gue ngerasain di belakang, itu rasanya nyaman banget. Naikannya empuk, kedap suara pastinya, dan pokoknya nyaman deh, nyaman banget. Oke, bis, terima kasih pinjaman mobilnya, gue kembalikan ya. Ini mobil keren banget, gue jadi pengen, kalau boleh jujur gue keracunan. Doain ya guys, gue bisa memenang mobil tua secepatnya, amin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Ditunggu review selanjutnya, semoga gue di next video bisa review mobil-mobil lagi. Mungkin mobil habis yang lain ya, yang Peugeot-nya sepertinya menarik untuk di review. Jadi kalian komen aja, next gue review mobil apa nih yang menarik nih. Kalau bisa mobil tua ya guys. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian senang video ini, tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan. Jadi sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you bis. Thank you Ben.